Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Semarang. Saya Irnawati, SMA Islam Sudirman Ambarawa. Saya Yosua Yeri dari SDN Kupang 3 Ambarawa. Saya Verena Suharyati dari SD Negeri Asina 02. Kami akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Irna. Selamat Apa siang, kabar hari ini? Bu Verena, terima kasih sudah datang ke sini. Iya Bu. Saya mau bercerita dengan Bu Irna. Boleh nggak ya Bu? Boleh Bu. Ya, ini. Bu Irna lagi sibuk enggak ini? Enggak. Oh enggak sibuk ya. Enggak sibuk Bu Verena. Ya. Selamat siang Bu Verena, terima Selamat kasih siang. sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini Bu Verena, ke sesi pra supervisi ini ya Bu Verena ya. Iya. Hari ini kita akan membahas tentang kompetensi inti kucing ya Bu Verena. Ya. Yang Anda praktikkan nanti tuh Bu Verena nanti akan melaksanakan kucing ya sama Pak Yosua ya. Iya betul. Apakah Anda siap untuk memulai Bu Verena? Saya sudah siap Bu. Sebenarnya juga belum siap, tapi ya saya berusaha untuk mempersiapkan diri siap gitu Bu. Oh ya, terima kasih Bu Verena. Bagus. Dari 3 kompetensi inti coaching, present, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira kompetensi mana yang ingin Anda fokuskan untuk pengembangan Bu Verena? Begini Bu, itu kan ada 3. Nah, untuk mendengarkan aktif, untuk present, untuk pertanyaan berbobot, kompetensi yang saya fokuskan itu pada pertanyaan berbobot Bu. Di sini saya belum bisa memberikan pertanyaan yang bisa menggali dari coach itu bagaimana. Nah, jadi saya harus mencari solusi bagaimana saya itu memancing orang lain, bisa dia itu mengeluarkan pendapatnya begitu. Jadi saya harus mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang itu saya tingkatkan lebih lanjut Bu. Baik, terima kasih Bu Verena atas refleksi Anda. Baik, bisa Anda jelaskan lebih lanjut mengapa Anda memilih kompetensi ini, kompetensi yang pertanyaan berbobot ini Bu Verena? Iya Bu Irna, saya merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi itu terkadang masih terlalu umum dan kurang menggali lebih dalam, sehingga saya itu belum bisa menemukan pendapat dari rekan kami itu yang lebih up to date. Nah, yang apa yang menjadi pemikiran lebih dalam selanjutnya begitu. Gitu ya Bu Verena. Ya. Saya mengerti Bu Verena. Bagaimana dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang ingin saya amati secara khusus Bu Verena? Nanti saya minta tolong Bu Irna itu mengamati saya bahwa percakapan saya itu dengan coach itu sudah spesifik atau belum, sudah relevan atau belum, dan dengan konteks coachingnya itu sudah
pas atau belum begitu Bu, sehingga bisa mengacu untuk mendorong pemikiran yang lebih dalam selanjutnya. Begitu. Baik, baik Bu Verena, baik sekali ya. Saya akan mencoba ya Bu Verena, saya akan fokus nanti mengamati aspek-aspek tersebut Bu Verena. Bagaimana penilaian Anda sendiri tentang kemampuan Anda saat ini dalam mengajukan pertanyaan berbobot Bu Verena? Ya, saya merasa kemampuan saya ini saat ini masih separuh Bu, masih 5. Dari 10 poin itu saya masih 5. Jadi saya harus membuka diri untuk belajar dan menemukan suatu hal yang bisa meningkatkan kualitas untuk dampak ke depannya begitu. Bagus, terima kasih Bu Verena, Anda telah mengevaluasi diri ya Bu Verena ya. Kemudian apa harapan Anda dari observasi yang akan kita lakukan ini Bu Verena? Jadi harapan Bu Verena setelah kita observasi ini seperti apa Bu Verena? Saya berharap nanti itu bisa ada umpan balik yang konkret, nah, yang disampaikan Bu Irna kepada saya agar saya bisa meningkatkan kualitas saya, kualitas pertanyaan saya itu bisa lebih meningkat. Dan mungkin beberapa contoh pertanyaan yang berbobot yang bisa saya pelajari lebih lanjut begitu. Ya, baik Bu Verena. Saya akan berusaha memberikan umpan balik sesuai harapan Bu Verena nanti. Apakah ada hal yang lain yang Anda sampaikan sebelum kita mengakhiri sesi prasupervisi ini Bu Verena? Saya rasa tidak ada Bu, sudah cukup. Nah, nanti saya akan mempersiapkan untuk sesi coaching yang selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Verena atas kebukaan dan refleksi Bu Verena. Saya yakin ini akan menjadi sesi yang bermanfaat dalam pengembangan kompetensi coaching Bu Verena. Ya. Sampai bertemu di sesi observasi nanti Bu Verena. Iya, terima kasih kembali Bu. Saya juga berharap demikian. Nanti Ibu memberi umpan balik kepada kami yang bisa memberikan manfaat bagi kami untuk peningkatan kinerja kami. Permisi Bu. Monggo Pak Yos. Permisi Apa kabar hari ini Pak Yos? Bu. Permisi ya. Kabarnya baik Bu. Oh iya. Tadi Pak Yos dari mana saja? Iya, ini tadi masuk Bu. Oh macet. Maaf. Iya. Tadi dari sekolahan saya kira-kira 10 menit ternyata sampai sini lebih dari 20 menit. Oh iya. Nah, Maaf Ibu ya, menunggu lama. Gitu. iya. Memang situasinya seperti ini. Iya Bu. Pak Yos, Baik Bu. kelihatannya Pak Yos hari ini ada sesuatu yang dipikirkan atau bagaimana begitu Pak? Betul Bu. Gini ceritanya Bu. Saya tuh awal-awal dari pengalaman kemarin itu kan anak-anak di semester 1 itu ya Bu ya. Itu rasanya kok saya merasa kurang ya. Anak-anak itu kok kurang antusias dengan ini kesulitan saya ya Bu. Mungkin Iya. saya mau istilahnya mau berbagi sharing biar keluar, biar plong gitu. Mungkin Iya. kita punya solusi gitu Bu ya. Tentang kesulitan saya dalam menciptakan kelas yang kondusif Bu. Jadi gini, mungkin saya berusaha untuk merangkum kelas itu menjadi kelas yang kondusif dan menyenangkan. Tetapi saya merasa di akhir kok belum sepenuhnya berhasil gitu. Belum maksimal. Iya belum maksimal Ya. Bu, gitu Bu. Lanjut, apa yang akan Anda lakukan untuk menempuh tujuan yang diinginkan Pak Yus tadi? Gini Bu, tujuannya secara spesifik itu yang saya ingin capai itu saya ingin lebih melihat anak-anak itu loh Bu, ketika belajar dengan saya itu lebih antusias, lebih menyenangkan, melihat
aktif, terus pembelajaran serta dalam pembelajaran itu ya Bu ya, Ya, kita mengurangi yang terakhir itu mengurangi gangguan-gangguan itu loh Bu. Anak-anak itu kan kalau ada yang serius itu kadang ada anak yang Gojek. gojek, ada Iya, yang usil gitu ya Bu ya. iya betul. Mungkin ada beberapa hal yang itu yang saya mau ungkapkan Bu. Iya, baik. Jadi tujuan kita adalah menemukan cara untuk membuat siswa itu lebih antusias, Betul. lebih terlihat aktif dan mengurangi gangguan yang ada di kelas. Iya Bu. Nah, mari kita identifikasi dulu, Pak. Ya. Coba Pak Yus ceritakan lebih lanjut, lebih detail bagaimana kondisi kelas Pak Yus. Ya, dalam yang pertama itu di awal-awal saya melihat gini Bu, ketika saya datang, ketika saya anak mungkin menyapa dan sebagainya, tapi ketika sudah mulai pembelajaran, ketika saya di depan itu anak-anak itu sering kurang konsentrasinya. Iya, Mungkin karena melihat saya terus jadi bosen gitu ya. Ada juga mungkin ada yang ngobrol sendiri, iya, terus ada yang terlihat bosan. Dia orangnya, anaknya ada di sini, tapi mungkin pikirannya kemana-mana. juga kemana-mana gitu ya. Tidak konsentrasi, kalau ditanya baru get gitu ya Bu ya. Iya. Terus ada juga yang beberapa lainnya juga sulit fokus dalam pelajaran. Ya. Dengan ini kan saya juga harus refleksi diri Bu. Iya, Padahal saya sudah merancang, sudah melakukan beberapa metode dalam pembelajaran. Tapi menurut saya kok masih belum maksimal. maksimal gitu Iya. ya. Sudah beberapa hal yang saya coba gitu. Iya, betul. Ya, saya mengerti keadaan Pak Yus sekarang ini. Tapi sekarang Pak Yus bisa mengukur skala 1 sampai 10 seberapa kondusif menyenangkan yang dilakukan Pak Yus saat ini di kelas itu. Ya. Kalau dari skala 1 sampai 10, saya dari prosesnya ya Bu ya. Iya. Dari proses, terus dari refleksi saya mengamati kembali terus. Saya merasa bahwa saya itu masih ada di angka berapa ya? 6 ke 7 gitu lah ya Bu. 6 ke Iya. 7 atau ya belum sepenuhnya berhasil lah gitu. Baik. Apa saja yang sudah Pak Yus lakukan untuk mencapai dari 5 atau 6 tadi itu? 5, 6 sampai 7 ya Bu ya. Iya. Ya, saya itu gini Bu. Saya mencoba menggunakan beberapa media belajar, terus mulai dari gambar, mulai dari wayang ya kayak saya cerita gitu ya prosesnya, dan saya juga mencoba untuk pakai LCD proyektor, menampilkan video dan sebagainya. Iya. Gitu Bu. Oh iya, bagus sekali Pak. Sekarang mari kita pikirkan aksinya, rencana aksinya. Nah, apa ide-ide dari Pak Yus untuk meningkatkan kondisi kelas yang seperti tadi itu? Supaya kelasnya bisa aktif, bisa menyenangkan. Itu bagaimana Pak rencananya? Saya berpikir gini ya Bu, mungkin selama ini anak-anak hanya kebanyakan menerima dari saya ya Bu, ya. Hanya Iya. saya yang banyak Menyampaikan. menyampaikan. Mungkin saya juga akan menggali tentang potensi anak-anak itu dengan mungkin saya akan belajar untuk saya mencoba untuk anak-anak itu belajar dengan berbasis proyek. Jadi dengan membuat sesuatu mereka juga belajar, mereka juga bisa memberikan ide-idenya yang baru gitu. Iya. Mungkin juga dengan ini saya akan kemas dengan mereka, berdiskusi dengan kelompok, mereka juga bisa mungkin akan lebih
lebih antusias kalau mereka diberi kebebasan untuk berdiskusi di kelompoknya gitu Bu. Iya. Dan saya juga berpikir ini ada yang kurang di kelas saya. Mungkin ketika saya kemarin hanya membuat peraturan kelas dengan saya sendiri, ya saya buat sendiri, Iya. mungkin mereka belum, maksudnya Belum terlibat. iya nggak terlibat. Iya. Makanya mereka, wah itu kan aturan yang dibuat oleh guru saja. Nah gitu. Makanya saya juga akan mencoba membuat peraturan sekolah atau kesepakatan kelas itu bersama-sama Bu. Coba saya akan ulang untuk bersama-sama lagi membuat kesepakatan kelas supaya mereka juga ikut andil gitu. Iya. Gitu, Bu. Baik sekali ide dari Pak Yus tadi. Nah, menurut Pak Yus, ide-ide tersebut yang mungkin untuk dicoba lebih dulu itu yang mana, Pak? Tadi itu rencananya kan banyak sekali. Iya. Nah, mungkin yang paling dekat ini disampaikan dulu yang mana? Yang untuk ide yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini adalah ini Bu, minggu depan mungkin saya akan membuat dan berdiskusi dengan anak-anak untuk membuat kelas dulu Ya, bagus. supaya mereka juga antusias Iya, bagaimana mereka caranya. terlibat dalam pembuatannya, Kayak terus dia pun juga mentaati peraturan karena itu sendiri. yang membuat kesepakatan kan mereka. Mereka. Jadi mereka juga ada rasa, oh iya ya, aku kalau nggak menaati kan jadi repot. Iya, guru kan hanya sebagai fasilitator, memberi fasilitas pada Iya. mereka, menghantarkan pada mereka begitu saja ya Pak ya. Ya. Ya, baik sekali. Bagaimana rencana Pak Yus untuk melaksanakan ide tersebut? Ya gini, dalam ketika masuk minggu depan itu biasanya kan anak-anak pertama masuk kita ada sharing dulu Bu. Nah, dalam waktu sharing itu nanti saya akan melibatkan anak, saya akan membuka sesi untuk ini Bu, membuat kesepakatan bersama. Karena memang di kelas saya ada sebelum memulai pembelajaran itu berdoa bersama dan sharing dulu bersama. Nah, karena supaya apa? Supaya tahu keluhan anak-anak itu apa, mungkin punya cerita yang bisa membuat teman-temannya juga termotivasi begitu. Saya merasa bahwa itu waktu yang tepat. Nah, ketika mereka saya ajak untuk membuat kesepakatan kelas, mungkin akan ada waktu lebih dari saya biasanya cuma 15 menit, mungkin akan lebih. Nah itu saya juga harus mengukur waktunya. Iya. Jadi saya harus membuat istilahnya garis besarnya dulu supaya anak juga tahu, nanti mereka punya ide saya tambahin gitu Bu. Iya, bagus sekali rencana Pak Yus itu. Sekarang komitmen apa yang akan dilaksanakan Pak Yus untuk mempertanggungjawabkan rencana tadi itu? Ada komitmen apa? Ya, saya berkomitmen untuk menyiapkan sesi diskusi dengan matang ya Bu ya. Yaitu tadi saya coba membuat garis besarnya dulu, terus saya juga harus memprediksi apa yang nanti muncul dari pikiran anak. Oh ini, ya itu saya masukkan dari garis besar supaya prosesnya juga lebih lancar, tidak berlarut-larut lama gitu ya Bu. Iya. Dan saya juga akan melakukan juga akan konsisten dalam menerapkan aturan yang setelah aturan itu terjadi Bu, supaya juga membantu saya membuat kelas yang lebih kondusif. Iya. Bagus sekali Pak Yus. Kapan kita bisa bertemu lagi untuk membahas hasil dari upaya ini Pak Yus? Nah, untuk minggu depan kan saya berencana mulai dari peraturan dulu ya Bu ya. Iya. Nah, saya mau melihat dalam 1 minggu itu ada perubahan atau tidak dulu Bu. Nah, prosesnya kan tetap panjang ya Bu ya, Iya. tetap panjang prosesnya. Nah dari itu saya akan coba
menulis perkembangannya nanti mungkin 2 minggu atau 3 minggu saya mungkin bisa datang lagi ke ibu untuk bisa melaporkan ini hasilnya, ini hasil dari apa yang saya rencanakan ini, Bu. Saya setuju dengan pendapat Pak Yus tadi. Apa yang Bapak dapatkan dari percakapan coaching hari ini ya Pak? Iya ini Bu ya, mungkin dari tadi saya pikirannya muter-muter buntu kan, gimana ini anak-anak, tapi ketika saya ngobrol dengan Bu Verena, terus Bu Verena memberikan memberikan pancingan pertanyaan itu, saya merasa iya ya, kenapa enggak saya munculkan ide ini ya, Iya. kan saya datang itu nggak punya Pemikiran ide ya, ide itu kan ketika dipancing saya iya ya, bisa ini kita bisa alternatif iya, kegiatan saya seperti ungkapkan itu. ide-ide itu Iya. gitu. Jadi saya merasa sangat senang. Ternyata saya juga harus ada orang lain yang harus memberikan apa ya, pancingan untuk dapat saya juga mengeluarkan ide. Kalau saya merenung sendiri mungkin kelamaan. Iya. Gitu. Iya, terima kasih banyak Pak Iya. Yus. Saya yakin dari komitmen, dari rencana yang Pak Yus miliki akan menciptakan perubahan yang positif di kelas. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Dan terima kasih banyak atas waktunya Baik. yang disempatkan untuk kegiatan kita bincang-bincang hari ini Pak Ya. Yus. Saya juga terima kasih Bu Verena sudah mendengarkan dengan baik keluhan saya tentang kelas saya, menambahi beban Ibu Verena ya gitu ya Bu ya. Iya. Tidak menambah beban Pak. Iya. Ini ya kita saling membantu agar Baik. semuanya Iya. bisa berjalan lancar, Iya. begitu Pak. Kalau nggak saya ngobrol dengan Bu Verena begini, saya rasanya buntu gitu loh. Iya. Jadi saya juga sangat terima kasih banget untuk hal ini, dan baik nanti saya akan segera melaporkan hasilnya ke minggu depan atau 2 minggu yang akan datang. Nanti akan saya kabari lagi Bu. Iya Pak. Terima kasih Bu atas bantuannya. Sama-sama. Oke, selamat Iya, siang. selamat Monggo. siang. Oke. Halo, selamat siang Bu Verena. Selamat siang Bu Irna. Senang ya, sudah bisa coaching. Iya, sudah plong Bu. Iya. Nah, tugasnya sudah berkurang 1. Nanti masih ada tugas lagi selanjutnya Iya. Bu. Bagaimana perasaan Bu Verena setelah menyelesaikan sesi coaching ini? Verena? Saya merasa puas Bu, tapi saya juga masih penasaran bagaimana dengan pengamatan Bu Irna. Nah, saya merasa mungkin saya tadi sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot, sudah mendengarkan aktif. Nah, tapi mungkin dari pengamatan Bu Irna ada yang lain begitu Bu. Baik, mari kita mulai dengan refleksi Bu Verena ya. Iya. Bagaimana Bu Verena menilai sendiri performa dalam kompetensi coaching yang kita fokuskan tadi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Bu Verena. Nah, iya begini Bu, saya tadi mencoba untuk merefleksi, ternyata ada pertanyaan-pertanyaan itu yang sudah berhasil saya sampaikan Bu. Nah, tapi masih ada juga yang harus saya tingkatkan. Mungkin dari segi nilai itu dari 7, dari 10 ya. Nah, itu saya masih sampai di 7, belum bisa maksimal gitu loh Bu. Wah, menarik sekali Bu Verena. Apa yang membuat Bu Verena menilai demikian? Begini Bu, saya merasa bahwa pertanyaan yang berhasil saya sampaikan itu membuat coach itu berpikir lebih dalam, lebih menggali dari ide-ide mereka, terutama saat membahas tentang tantangan utama. Namun ada juga momen di mana saya merasa pertanyaan saya itu ternyata kurang dalam, kurang tajam, dan kurang menggali ide-ide dari coach itu. Terima kasih Bu Verena atas refleksinya.
boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Verena? Iya Bu Irna, tentu boleh, silahkan. Ini Bu Verena, saya mengamati tadi pada saat Koci tadi menceritakan dilema dalam pengambilan keputusan Bu Verena. Bu Verena mengajukan pertanyaan, apa yang menjadi prioritas utama Anda dalam situasi ini? Itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk Bu Verena, karena mendorong Koci untuk merefleksikan nilai-nilai dan tujuan utamanya Bu Verena. Itu mendengar refleksi Bu Irna, saya merasa senang sekali. Tapi bagaimana dengan aspek yang lain? Ya. Gini Bu Verena. Namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan ya Bu Verena ya. Iya Bu. Misalnya tadi saat Koci menyebutkan beberapa opsi solusi, saya mengamati Bu Verena langsung bertanya, mana yang akan Anda pilih gitu Bu Verena. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar, seharusnya kita gali lebih dalam dulu dalam pertanyaan seperti bagaimana masing-masing opsi bisa sejalan gitu Bu Verena dalam jangka waktu panjang. Bagaimana pendapat Bu Verena tentang itu? Saya mengerti Bu, bahwa hal itu tadi memang belum bisa saya terapkan dengan baik. Nah, saya setuju bahwa pertanyaan itu bisa lebih menggali lebih dalam lagi, dan mungkin saya itu tadi terlalu cepat ya Bu kalau menyampaikan sesuatu pertanyaan dan mengambil keputusannya itu terlalu cepat. Jadi tidak terlalu dalam untuk mencapai ide-ide yang dimiliki oleh Koci itu. Ya, terlalu cepat, kepingin sekali apa keputusannya gitu ya. Baik. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bu Verena lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini, Bu Verena? Saya berpikir untuk membuat daftar pertanyaan yang berbobot dulu Bu, yang bisa saya gunakan untuk referensi. Dan itu pun saya juga harus berlatih untuk lebih sabar dan tidak berburu-buru untuk mengarahkan solusi dari Koci. Iya, intinya tidak berburu-buru ya, berburu-buru untuk mengarahkan ke solusi ya Bu. Itu yang bagus itu Bu Verena. Kapan dan di mana Bu Verena akan mulai melakukan ini? Dan siapa yang akan bisa membantu Bu Verena? Saya akan mulai membuat daftar pertanyaan itu minggu ini Bu. Untuk latihan, saya bisa minta bantuan rekan JGP yang lain, teman sejawat di sekolah, ataupun kepala sekolah yang bisa membantu saya untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam gitu. Berarti kira-kira 2 minggu lagi ya Bu Verena? Iya, betul. Iya. Baik, sebagai penutup, bisa Bu Verena sampaikan apa yang Anda dapat dari proses coaching kita ini, dari proses tadi Bu Verena coaching? Iya Bu, dari proses kegiatan coaching ini saya mendapatkan gambaran lebih jelas bahwa kekuatan di area pengembangan saya, yaitu tadi pembuatan pertanyaan yang berbobot, itu saya mendapatkan ide yang konkret, dan itu pun dapat membantu meningkatkan keterampilan saya. Dan dengan berlatih berulang-ulang dan ada yang membantu memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu ada refleksi umpat balik dari orang lain. Nah, itu memberikan saya itu lebih membantu saya menjadi coach yang lebih baik lagi begitu ya. Terima kasih banyak atas umpat balik yang disampaikan oleh Bu Irna, karena sudah membantu saya untuk meningkatkan kompetensi saya. Sama-sama Bu Verena, saya senang proses ini bermanfaat untuk Anda Bu Verena. Semoga rencana pengembangan yang sudah dibuat dan bisa dijalankan dengan baik Bu Verena. Sampai ketemu di sesi berikutnya Bu Verena. Baik Bu Irna, terima kasih banyak atas bimbingannya. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan ya Bu Verena. Terima kasih banyak.